Halo semuanya, kembali di channel kami. Kali ini kita akan meneruskan video yang sebelumnya tentang mengapa sih perlu pendampingan. Nah, poin pertama kemarin adalah mengurangi resiko kegagalan operasional. Baik, pada umumnya penyebab bisnis jatuh itu karena yang pertama sistem kerja tidak jelas, kedua inventarisnya berantakan, yang ketiga itu arus kas tidak terkontrol. Mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama, sistem kerja yang terstruktur. Masalah umum itu yang pertama biasanya karyawan bingung akan tugasnya. Nah, jadi setiap karyawan itu tidak paham apa yang harus dikerjakan ketika masuk kerja. Yang berikutnya, proses kerja tergantung orang tertentu. Nah, jadi ketika proses kerja berlangsung, hanya ada beberapa karyawan yang berperan. Nah, itu juga menjadi masalah. Yang berikutnya, tidak ada standar atau setiap shift itu kerjanya berbeda. Ini berbahaya karena jika satu orang itu tidak masuk, maka operasionalnya itu akan kacau. Yang berikutnya, kesalahan berulang dan pasti sulit untuk dievaluasi. Baik, untuk solusi praktisnya, yang pertama itu harus dibuatkan SOP. Contoh seperti ini. Ketika buka toko itu owner atau staf yang dipercaya oleh owner itu memberikan modal untuk kasir. Modal itu contoh 500.000, dan nanti setelah selesai shift itu harus kembali 500.000 dan sisanya itu harus sesuai dengan transaksi dalam satu hari. Tentunya penjualan ya. Yang berikutnya itu proses ketika transaksi. Jadi semua penjualan itu harus lewat kasir. Jadi itu diwajibkan. Berikutnya ketika transaksi juga itu harus cetak struk. Nah, yang berikutnya simpan uang sesuai laci. Jadi di dalam laci itu ada box-box untuk menyesuaikan nominal rupiah. Nah, ketika closing itu tutup kas. Yang pertama seperti tadi awal dibilang, kembalikan dulu modalnya 500.000. Sisanya itu adalah transaksi penjualan kasir. Dicocokkan antara uang dan sistem atau aplikasi. Yang berikutnya itu datanya bisa dilihat nanti oleh owner atau staf yang dipercaya. Baik, dengan SOP tersebut semua orang atau semua karyawan kerjanya pasti sama. Yang berikutnya, jika ada karyawan baru itu pasti akan cepat menyesuaikan. Yang berikutnya itu kesalahan pasti bisa dilacak. Berikutnya itu menggunakan aplikasi kasir. Nah, ini manfaatnya, penjualan otomatis tercatat. Jadi ketika kasir melakukan penjualan, kalau sudah diinput di aplikasi itu pasti tercatat. Dan setiap shift itu pasti bisa diawasi. Dan berikutnya itu tidak tergantung ingatan manusia. Jadi tidak bisa mengandai-andai harga sebuah produk itu tidak bisa diandai-andai. Kalau ada
aplikasi kasir itu bisa langsung di-scan barcode-nya. Nah, resikonya itu pasti akan turun karena memang tidak ada transaksi yang gelap. Jadi semua transaksi melalui aplikasi. Nah, berikutnya itu laporannya itu real time. Jadi saat itu transaksi saat itu juga bisa dilihat datanya. Yang berikutnya itu owner bisa memonitoring jarak jauh. Baik, untuk poin kedua tadi mengurangi kesalahan pengelolaan inventaris. Kesalahan paling sering itu adalah stok fisik atau stok versus stok sistem. Nah, jadi antara fisik dan sistem itu kadang berbeda, selisih, bisa plus ataupun minus. Berikutnya, barang habis tapi tidak sadar. Nah, berikutnya, overstock barang lambat laku. Jadi barangnya itu kebanyakan dan tidak laku. Yang berikutnya, produk kadaluarsa tidak terpantau. Nah, dari kesalahan yang paling sering tadi itu akibatnya, yang pertama itu uang nyangkut di barang mati. Terus kedua, kehilangan penjualan atau kehilangan omset. Yang ketiga, margin bocor atau jual rugi. Nah, jadi dari 4 masalah tadi, stok fisik versus stok sistem, barang habis tapi tidak sadar, overstock barang, lambat lakunya. Yang berikutnya kadaluarsa tidak terpantau. Nah, akibatnya itu yaitu tadi uang nyangkut di barang mati, kehilangan penjualan dan margin bocor atau jual rugi. Solusinya gimana? Stok itu memang harus berbasis sistem. Setiap barang masuk ataupun keluar itu wajib dicatat di aplikasi kasir. Nah, jika sudah demikian maka stok sama dengan otomatis berkurang saat terjadi penjualan. Jadi nanti akan balance. Baik, solusi kedua, terapkan minimum stok. Jadi harus diterapkan minimum stok. Ketika owner atau staf order ke supplier itu harus tahu penjualan sebuah produk itu berapa, supaya produk tidak menjadi overstock di toko. Jadi itu untuk mencegah kehabisan produk atau jualan jadi terhenti, yang akibatnya itu loss omset. Jadi omsetnya itu hilang. Nah, yang berikutnya itu lakukan stok opnam rutin. Minimal itu mingguan, 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Tujuannya untuk apa? Mencocokkan fisik dan sistem. Kedua, mendeteksi kehilangan ataupun salah input. Nah, demikian untuk solusi mengurangi kesalahan pengelolaan inventaris. Yang berikutnya, mengamankan arus kas. Ini yang paling krusial karena biasanya ini masalah seperti ini itu masalah klasik. Yang pertama itu biasanya owner itu tidak bisa memilah antara uang usaha atau uang toko dengan uang pribadi, jadi dicampur aduk. Yang berikutnya, tidak tahu usahanya itu untung berapa. Nah, omset besar tapi cashnya kosong. Itu karena
eh, arus kasnya itu tidak jelas karena tidak diinput atau tidak dicatat. Nah, itu solusinya seperti apa? Pertama itu pisahkan uang usaha dan pribadi. Jadi owner itu wajib memiliki rekening usaha atau laci kas khusus untuk toko, atau mungkin bisa beli brankas khusus untuk di toko dan catatan administrasi di brankas. Dan itu jangan dicampur. Berikutnya, semua transaksi itu harus lewat sistem, tidak boleh titip nanti seumpamanya, atau dicatat aja nanti, itu tidak boleh. Segala sesuatu yang ditransaksikan hari itu wajib dicatat lewat sistem. Jadi harus punya tagline mungkin ya, yang tidak masuk sistem itu tidak pernah ada. Nah, itu jadi tagline-nya. Oke, berikutnya pantau laporan harian. Ya, jadi ini harus dipantau laporan hariannya, minimal itu penjualan harian, kas masuk, kas keluar, dan laba harian atau bulanan. Itu bisa dicek di sistem. Yang berikutnya itu membuat cash flow sederhana. Ya, jadi format dasarnya itu mungkin bisa saldo awal, penjualan, belanja barang, operasional, saldo akhir. Nah, sebenarnya buat cash flow sederhana itu sudah bisa dilihat via aplikasi Ekios. Itu lengkap, keuangan tercatat lengkap. Yang penting proses awal input itu benar, pasti tercatat dengan sesuai real data tersebut. Baik, dari paparan semuanya, jadi kesimpulannya, mengurangi risiko kegagalan operasional itu yang pertama struktur kerja, kontrol inventaris, dan disiplin arus kas. Nah, struktur kerja itu pertama SOP, kedua aplikasi kasir, dan ketiga pembagian tugas. Kontrol inventaris itu stok real time, terus minimum stok, dan stok opnam. Disiplin arus kas itu memisahkan uang pribadi dan uang usaha. Transaksi harus melalui sistem dan laporan rutin. Baik, demikian ulasan pendek ya, jadi dari poin mengurangi resiko kegagalan operasional. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan video-video terbaru untuk menambah pengetahuan kita semua seputar edukasi, aplikasi, dan toko. Sampai berjumpa kembali aplikasi kasir ya Ekios.